untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya untuk kita dapat masuk dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah yang terus Kau berikan bagi kami pagi yang baru. Dan nafas kami masih melekat pada tubuh kami. Inilah anugerah terindah yang terus kami dapatkan setiap pagi. Karena Tuhan menyertai kami, terpujilah namamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kekuatan bagi kami satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan yang hidup. Demikian tema renungan kita pada pagi hari ini. Persembahan yang hidup dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, persembahan yang hidup yang dimaksud di sini adalah bukan saja persembahan secara materi, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Persembahan yang hidup dengan materi, persembahan yang hidup dengan melakukan segala yang baik melalui tubuh kita ini, bukan hanya situ saja, tapi persembahan yang hidup dan persembahan yang benar adalah ketika kita juga menjaga kekudusan tubuh kita yang mempersembahkan dalam tindakan, mempersembahkan dalam materi. Kita harus menjaga kekudusan pikiran kita. Kita harus menjaga kekudusan hati kita, tangan kita, sehingga tidak tercoreng persembahan kita kepada Tuhan. Kalau pikiran kita tidak benar, hati kita tidak benar. Inilah persembahan yang hidup, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh, artinya
segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Makanan, materi, waktu, kita harus mempersembahkannya. Bahkan sudah melebihi dari persepuluhan ini. Hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kapanpun kita mau dipakai Tuhan, kita harus siap untuk melayani Dia. Inilah persembahan yang hidup. Maka hargai pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Selesaikan dengan baik. Mengapa Tuhan berikan pelayanan kepadamu? Karena Tuhan mau engkau melakukannya sebagai persembahanmu yang hidup. Ketika melakukannya dengan sukacita, lewat materi, lewat tindakan, hati, pikiran yang kudus dan mulia, itulah persembahan yang benar. Nah, dikatakan kembali, yang kudus, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yaitu persembahan yang kudus. Persembahan kita itu bukanlah persembahan atau materi yang hasil perampasan, korupsi, main judi dan sebagainya. Harus kudus persembahan kita. Demikian juga ketika kita memberi, hati dan pikiran kita juga harus tulus dan kudus. Pemberian kita itu tidak tersimpan di pikiran kita sehingga ada penyesalan. Tidak tersimpan dalam hati kita untuk dihitung-hitung, tapi kita lepaskan sedemikian rupa tanpa kita ingat. Itulah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita, semua anggota tubuh kita, pikiran, hati, tangan, kaki, untuk melayani Dia. Dengan tubuh yang kurus dan suci, pikiran yang bersih, hati yang tulus, melakukan semua pelayanan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka persembahkanlah persembahan yang hidup kepada Tuhan lewat hati dan pikiran yang tulus, tubuh yang kudus, persembahan yang kudus, waktu yang baik. Demikianlah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita puji Tuhan. Bapakku, persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan, yang mengajari kami supaya kami dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kami yang kudus dan suci, hati dan pikiran kami yang tulus, dan semua gerakan tubuh kami melakukan hal yang baik. Baik materi kami persembahkan dengan tulus kepada Tuhan. Waktu kami juga, itulah ibadah sejati bagi kami. Ya Bapa di surga, itulah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami untuk mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kami, untuk melayani Tuhan sampai selesai, sampai Tuhan memakai kami pada waktunya nanti. Bapa di surga, kami doakan dalam doa syafaat ini,
Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak memanjatkan doa ini. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kami berdoa untuk gerejamu GMI Jakarta Pusat dalam pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan GMI Jakarta Pusat ini. Secara khusus, kami terus doakan untuk kelancaran pelayanan perayaan HUT GMI Jakarta Pusat ke 60 tahun. Berkati terus panitia supaya terus melakukan tugasnya dengan baik, selesai, tuntas, dan bertanggung jawab. Itulah ibadah sejati bagi Tuhan, memuliakan nama-Mu, melakukannya dengan tulus hati. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat, mulai anak-anak, remaja pemuda, keluarga muda sampai usinda. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Mungkin mengadakan perjalanan hari ini, Engkau yang menjaga mereka. Kami berdoa bagi gerejamu, Gereja Metodis Indonesia wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Kau berkati gerejamu ini, Engkau jadikan di tanganmu menjadi alat kebenaran, menyatakan damai sejahtera bagi bangsa kami. Jadikan Gereja Metodis menjadi alat kebenaran-Mu, alat damai sejahtera, kesatuan nyata karena hidup Kristus di dalam gereja kami, gerejamu. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini, pimpinlah bangsa ini, ada damai sejahtera di dalamnya, sehingga kami hidup rukun bersama dengan semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Walaupun masyarakat majemuk, banyak perbedaan, tapi kami saling menopang satu dengan yang lain. Ya Bapak di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang sulit mendapat izin membangun gereja. Tuhanlah campur tangan di dalamnya. Kami berdoa para misionaris, pemberita Injil, evangelis, yang beritakan Injil ke pelosok-pelosok, ke kota-kota, daerah-daerah yang tertutup bagi Injil, sertailah mereka supaya berita keselamatan ini sampai kepada mereka yang belum mendapatkan berita keselamatan ini. Ya Bapa di surga, kami percayakan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat bekerja dan selamat dalam perjalanan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.